Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak sekolah minggu GBI Sumber Rejeki? Sehat-sehat selalu ya. Saat pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa. Kita akan belajar tentang renungan firman Tuhan atau kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Nita kasih temanya tentang kejujuran. Nah, adik-adik tahu nggak sih kejujuran itu apa? Iya, kejujuran adalah mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, itu adalah kejujuran. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kejujuran. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, kakak beradik ya. Nah, semuanya pasti sudah tahu ya. Itu kita bisa buka di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Nah, Kak Nita yakin adik-adik semuanya pasti sudah pernah dengar ya cerita ini, cerita tentang kakak beradik ini. Ada yang tahu nggak ini siapa yang akan Kak Nita ceritakan? Iya, ini cerita tentang Kain dan Habel. Iya, ada yang tahu nggak Kain dan Habel itu siapa? Nah, Kain dan Habel itu ialah keturunan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Si Kain dia adalah anak yang pertama dan Habel adiknya adalah anak yang kedua. Nah, kita akan mulai ya ceritanya. Nah, ketika beranjak dewasa, Kain dan Habel adiknya akhirnya mereka mempunyai pekerjaannya masing-masing. Si Kain sebagai pengembala kambing domba. Nah, ada yang tahu nggak kambing domba itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, domba itu memiliki ciri bulu yang lebat, warnanya putih. Apalagi memiliki tanduk, itu adalah ciri-ciri kambing domba. Ya, itu adalah pekerjaan yang Kain lakukan. Kemudian Habel adiknya juga memiliki pekerjaan, yaitu sebagai petani. Habel sebagai petani. Wah, apa aja sih adik-adik tahu nggak yang biasanya ditanam oleh seorang petani? Ya, petani itu biasa menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, contohnya apa? Ya, kalau buah-buahan ya bisa juga seperti buah semangka, buah jeruk, buah apel, stroberi, pepaya, ada buah mangga dan lain-lain. Kalau sayuran apa ya contohnya? Iya, kalau sayuran itu contohnya seperti sayur daun singkong, sayur sawi, apalagi ya bayam, bisa sayur kangkung. Nah, itu contoh dari sayur-sayuran. Nah, setelah mereka melaksanakan pekerjaannya, tiba saatnya mereka memanen dari hasil apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka pun masing-masing membawanya kepada Tuhan. Mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai korban persembahan dari hasil apa yang telah mereka pekerjakan. Nah, si Habel, adik dari Kain, dia mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan, yaitu hasil dari perkebunannya dia persembahkan. Kemudian kakaknya Habel, si Kain ini dia mempersembahkan dari apa? Iya, lemak-lemak dari kambing dombanya yang terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel, adiknya Kain. Ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel? Iya, karena Habel memberikannya dengan tidak tidak bersungut-sungut. Dia memberikannya dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Dia memberikan apa yang dia telah kerjakan selama itu kepada Tuhan. Tetapi Kain apa? Kain memberikan korban persembahannya kepada Tuhan dengan hati yang sombong, dengan kesombongan. Akhirnya apa? Tuhan hanya menerima persembahan dari Habel adiknya Kain. Nah, apa yang Kain rasakan setelah dia tahu seperti itu? Iya, Kain menjadi sangat marah. Nah, kita bisa buka di dalam kitab Kejadian 4 ayatnya yang ke-6. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan,
firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" kata Tuhan kepada Kain. Dia bertanya kepada Kain. Kemudian di ayat ke-7, "Apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau." Nah, begitulah bunyi firman Tuhan kepada Kain. Tapi apa? Kain tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Kain pun berniat untuk melukai adiknya Habel. Nah, suatu hari Kain pun mengajak Habel adiknya untuk berjalan-jalan. Jalan-jalanlah mereka di sebuah tempat di hutan. Di sana akhirnya mereka berjalan-jalan. Tiba-tiba Kain pun memukul adiknya Habel hingga terjatuh dan mati. Wah, itu perbuatan baik atau tidak ya, adik-adik di rumah? Ya, tentu itu bukan perbuatan baik. Tuhan suka nggak sih anak-anak yang berbuat tidak baik? Tentu Tuhan tidak suka. Karena apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan, perbuatan dosa kita, telah Tuhan tebus di kayu salib. Tuhan telah merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, di kayu salib untuk menebus dosa kita. Baik sebagai anak sekolah minggu ataupun orang tua, tentunya kita tidak boleh melakukan lagi perbuatan dosa karena dosa kita telah ditebus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan tahu nggak apa yang dilakukan Kain? Iya, Tuhan tahu apa yang Kain lakukan kepada adiknya Habel. Dan Tuhan pun bertanya kepada Kain. Iya, kita lihat di ayatnya yang ke-9 ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku," kata si Kain kepada Tuhan. Firman-Nya, "Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, dan apa yang terjadi? Tuhan pun tahu, walaupun walaupun Kain tidak berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, walaupun si Kain tidak berkata jujur kepada Tuhan. Nah, maka marahlah Tuhan kepada Kain. Kata Tuhan kepada Kain, bisa kita baca di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-11. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Itu yang Tuhan katakan kepada Kain, dan akhirnya Kain pun diusir. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangin, kenapa hari ini Kak Nita kasih tema cerita firman Tuhan kita ini tentang kejujuran? Karena Kak Nita mau adik-adik di rumah bersikap jujur, tidak berbohong kepada siapapun. Karena apa? Karena kebohongan itu akan mencelakakan kita, akan membawa kita kepada kemusnahan. Karena setiap perbuatan kebohongan yang kita tanamkan itu tidak akan menyelamatkan hidup kita sebagai anak-anak yang telah Tuhan tebus dosanya, yang telah Tuhan beri pengampunan. Karena Tuhan mau sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita manusia ini yang dewasa, yang anak-anak, semuanya harus bisa berkata jujur. Nah, saat pagi hari ini kita telah belajar tema kejujuran, yaitu ceritanya tentang Kain dan Habel. Nah, Kak Nita harap hari ini adik-adik semuanya bisa belajar di rumah, bisa bertanya sama orang tuanya, bisa mengulang kembali apa yang telah Kak Nita ajarkan sama adik-adik. Karena apa? Setiap perilaku, setiap perbuatan kita, Tuhan tahu. Tuhan mendengar tanpa harus kita beritahu. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita manusia, Tuhan yang mengajarkan kita kebaikan, Tuhan mengajarkan kita kejujuran, Tuhan juga mengajarkan kita sopan santun kepada orang tua. Nah, Kak Nita mau kasih contoh saat pagi hari ini tentang kejujuran. Nah, jika kamu di sekolah, tiba-tiba kamu melihat ada pensil yang jatuh, atau penghapus temanmu jatuh, atau pewarna atau pensil warna temanmu jatuh, tiba-tiba kamu ambil, kamu simpan, kemudian temanmu mencari-cari, dan kamu
tidak menjawabnya, kamu diam-diam aja, itu perbuatan apa? Iya, itu perbuatan mencuri. Itu salah satu perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang tidak baik. Alangkah baiknya dalam setiap kehidupan kita, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau memang kamu ketemu, kamu boleh katakan kepada temanmu, ini aku tadi ketemu misalkan di bawah meja, aku melihat penghapusmu atau pensil warnamu itu tadi di bawah meja. Tidak mungkin temanmu menuduhmu. Dia pasti mengucapkan terima kasih karena telah menyimpannya. Nah, baiklah adik-adik di rumah, Kak Nita yakin dan percaya setiap kita semua mau menjadi seorang anak yang jujur, tidak seperti siapa tadi yang dalam cerita ya, tidak seperti Kain. Kain apa? Kain itu tinggi hati, dia sombong. Itu perbuatan yang sangat tidak baik. Itu tidak mengajarkan sikap dari Tuhan. Tuhan tidak seperti itu karena Tuhan itu rendah hati, penyayang, sabar, itu adalah sikap Tuhan, bukannya seperti yang Kain tunjukkan. Memang benar, Kain ini anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, yaitu Bapak Adam yang sempat tinggal di Taman Eden yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena mereka melakukan dosa, maka akhirnya mereka diusir, dan apa yang dilakukan oleh Kain ini adalah perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan di dunia ini. Nah, Kak Nita harap adik-adik sekolah minggu semuanya mau belajar dengan baik di rumah. Jadilah anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat akan Tuhan. Jika hatimu tidak merasa nyaman atau kamu merasa gelisah saat melakukan dosa, baiknya kamu berkata jujur. Misalkan kamu ngambil milik temanmu, kamu tidak berani mengatakannya kepada orang-orang di sekitarmu, misalkan gurumu, temanmu di sekolah, mungkin kamu bisa mengatakannya di rumah kepada kakakmu, kepada orang tua, atau mungkin kepada guru agamamu di sekolah. Boleh juga kamu katakan agar mereka membantumu untuk menyelesaikan permasalahanmu. Karena apa? Karena perbuatan yang tidak baik tersebut. Karena itu adalah perbuatan dosa. Jadilah anak yang jujur karena Tuhan cinta dan menyayangi kita sebagai anak-anak yang jujur. Ingat, jadilah anak yang jujur karena Tuhan sangat suka itu. Nah, kita akan akhiri firman Tuhan ini saat pagi hari ini. Semuanya di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Kembali Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Bapa, kasih setia-Mu selalu melingkupi kami dalam kehidupan kami ini, terutama anak-anak sekolah minggumu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, lindungi mereka Bapa di rumah. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Tuhan ajarkan mereka juga menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengerti tentang kebenaran firman-Mu, yang mau menerapkannya dalam kehidupan mereka Tuhan, sesuai seperti tema ajaran minggu ini Tuhan tentang kejujuran. Ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi setiap pribadi yang jujur, yang taat Tuhan, yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, nah kita akan akhiri. Sampai jumpa lagi. Bye semuanya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.